Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fazia Utami dengan NPM 101200141 dan rekan saya bernama Yopi Siti Barokah dengan NPM 101200117 dari kelas C5 Manajemen. Pada video ini kami akan menjelaskan tentang analisis kelompok kami mengenai laba kotor pada UMKM Batagor Pelangi. Lalu selanjutnya ada analisis yang kita lakukan pada UMKM Batagor Pelangi. Batagor Pelangi merupakan salah satu UMKM bidang kuliner atau jajanan tradisional Jawa Barat, itu Batagor. Batagor Pelangi didirikan oleh Pak Andi sejak 1970-an di Kota Bandung, tepatnya di halte Carrefour Kiara Condong dari jam 5 sampai jam 9 pagi, berlanjut di SMPN 18 Bandung sampai sore. Batagor Pelangi dihargai dengan Rp3.000 sampai Rp5.000 dengan 500 perak per batagor. Batagor Pelangi untuk saat ini telah memiliki 3 roda. Tujuan analisa laba kotor yang kita lakukan adalah untuk mengevaluasi, menelaah, melihat, dan mengetahui laba kotor lebih spesifik di mana saja laba kotor itu didapatkan serta penyebabnya apa. Lalu selanjutnya ada analisis laba kotor yang kita lakukan. Batagor Pelangi memiliki laporan keuangan per minggu, yaitu minggu pertama dan minggu kedua pada bulan Januari 2023. Data tersebut seperti yang ditunjukkan pada di bawah ini. Komponen pertama yaitu ada penjualan bersih di minggu pertama dengan jumlah Rp900.000 dan di minggu kedua ada Rp1.800.000 dengan perubahan Rp900.000. Lalu komponen selanjutnya ada HPP dengan di minggu pertama yaitu Rp600.000 dan di minggu kedua ada Rp900 dengan perubahan Rp300.000. Lalu selanjutnya ada jumlah barang yang dijual yaitu 300 unit di minggu pertama dan 360 unit di minggu kedua dengan perubahan 60 unit. Lalu selanjutnya ada harga persatuan dan selanjutnya ada harga pokok persatuan. Analisis laba kotor pada laporan keuangan Batagor Pelangi di setiap minggunya. Lalu ada hasil analisis laba kotor, yaitu pada komponen pertama yaitu penjualan bersih di minggu pertama yaitu ada Rp900.000 dan di minggu kedua ada Rp1.800.000 dengan perubahan Rp900.000. Lalu selanjutnya ada HPP atau harga pokok penjualan. Di minggu pertama yaitu ada Rp600.000 dan di minggu kedua ada Rp900.000 dengan perubahan Rp300.000. Lalu ada jumlah barang yang dijual. Pada minggu pertama terdapat 300 unit dan di minggu kedua ada 360 unit dengan perubahan 60 unit. Lalu untuk harga persatuan yaitu Rp3.000 di minggu pertama dan di minggu kedua ada Rp5.000 dengan perubahan Rp2.000. Lalu di komponen terakhir yaitu ada harga pokok persatuan di minggu pertama ada Rp2.000 dan di minggu kedua ada Rp3.000 dengan perubahan Rp1.000. Lalu selanjutnya ada analisis yang kita lakukan pada harga persatuan. Rumus untuk menghitung harga persatuan yaitu penjualan bersih dibagi dengan jumlah barang yang dijual. Lalu pada minggu pertama penjualan bersih terdapat Rp900.000 dibagi jumlah barang yang dijual pada minggu ke-1 yaitu 300 unit, lalu hasilnya adalah Rp3.000. Dan di minggu kedua ada Rp1.800.000 dibagi 360 unit, lalu hasilnya adalah Rp5.000. Lalu untuk menghitung harga pokok persatuan, yang rumusnya adalah HPP dibagi jumlah barang yang dijual. Pada minggu pertama, Rp600.000 dibagi 300 unit, yaitu hasilnya Rp2.000, dan di minggu kedua, Rp900.000 dibagi 360 unit, lalu hasilnya adalah Rp3.000. Nah, langkah selanjutnya adalah analisis sebab-sebab perubahan pada laba kotor. Di sini ada faktor penjualan, kuantitas jumlah penjualan pada minggu pertama, harga pokok penjualan, kuantitas jumlah penjualan pada minggu kedua.
Untuk faktor penjualan memiliki rumus QT2 dikali PR2 dikurang PR1, yaitu jumlah penjualan minggu kedua dikali harga jual minggu kedua dikurang harga jual minggu pertama, yaitu 360 unit dikali 5.000 dikurang 3.000 sama dengan 720.000. Untuk kuantitas jumlah penjualan pada minggu pertama yaitu rumus PR1 dikali QT2 dikurang QT1. Harga jual minggu 1 dikali jumlah penjualan minggu 2 dikurang jumlah penjualan minggu 3, yaitu 3.000 dikali 360 unit dikurang 300 unit adalah 180.000. Lalu harga pokok penjualan dengan rumus QT2 dikali HPP2 dikurang HPP1, yaitu jumlah penjualan minggu 2 dikali jumlah harga pokok penjualan 2 dikurang jumlah harga pokok penjualan minggu pertama, yaitu 360 unit dikali 3.000 dikurang 2.000 sama dengan 360.000. Keempat adalah kuantitas jumlah penjualan, yaitu dengan rumus HPP1 dikali QT2 dikurang QT1, yaitu jumlah harga pokok penjualan 2 dikali harga pokok minggu 2 dikurang harga pokok minggu 1, yaitu 2.000 dikali 360 unit dikurang 300 unit adalah 120.000. Setelah kita tadi mengetahui sebab-sebab perubahan laba kotor, kita di sini juga dapat membuat laporan perubahan laba kotor. Di sini ada kenaikan penjualan diakibatkan dan kenaikan harga pokok penjualan diakibatkan, maka memiliki kenaikan laba kotor. Maka menghasilkan kenaikan laba kotor. Untuk kenaikan penjualan diakibatkan, di sini terdiri dari kenaikan harga jual dan kenaikan kuantitas penjualan. Untuk kenaikan harga jual, yaitu tadi 720.000, kenaikan kuantitas penjualan 180.000. 720.000 ditambah 180.000 adalah 900.000. Lalu kenaikan harga pokok penjualan diakibatkan kenaikan harga pokok per unit dan kenaikan kuantitas harga pokok. Untuk kenaikan harga pokok per unit adalah 360.000 ditambah kuantitas kenaikan harga pokok yaitu 120.000, maka 480.000. Lalu berapa sih kenaikan harga laba kotor itu? Maka 900.000 dikurang 480.000 adalah 420.000. Nah, untuk kenaikan laba kotor adalah 420.000. Nah, setelah dijelaskan, dapat kita simpulkan atau dapat kita analisis bahwa laba kotor pada Batagor Pelangi adalah terjadinya peningkatan penjualan sebanyak 900.000 dari minggu pertama ke minggu kedua, yaitu sebesar 900.000 naik menjadi 1.800.000 pada minggu kedua. Lalu untuk harga pokok penjualan juga naik sebesar 300.000 dari minggu pertama ke minggu kedua, yaitu 600.000 naik menjadi 900.000 pada minggu kedua. Untuk jumlah barang yang dijual juga meningkat sebanyak 60 unit dari minggu pertama ke minggu kedua, yaitu sebesar 300 unit naik menjadi 360 unit pada minggu kedua. Hal ini terjadi karena peningkatan harga jual pada minggu kedua dan Batagor Pelangi telah disewakan untuk mengisi sebuah acara. Lalu terakhir adalah harga persatuan meningkat sebesar 2.000 dari 3.000 menjadi 5.000. Harga pokok persatuan meningkat sebanyak 1.000, yakni 2.000 menjadi 3.000. Sekian pemaparan dari kami mengenai laba kotor pada Batagor Pelangi. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.